Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Tetapi ingat satu hal, ketika Anda siap berbicara tentang iman Kristen, maka Anda juga harus siap sedia bahwa ucapan-ucapan Anda itu pada waktunya akan kembali kepada Anda sendiri dan akan mempermalukan Anda sendiri. Jadi yang mempermalukan Anda sebenarnya bukan kami dari pihak Kristen, tetapi ucapan-ucapan Anda sendirilah yang kemudian mempermalukan Anda. Dalam bagian ini mari sama-sama kita akan menanggapi berkaitan dengan ocehan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni berkaitan dengan iman Kristen. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni dalam cuplikan video berikut ini. Tuhan jawab, jangan, kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kamu bawa Alkitab nggak? Bawa Tuhan. Nah teman-teman, mari kita menggarisbawahi ya, dalam bagian ini ada dua kali Ustadz Yahya Waloni mengulangi Markus 23 ayatnya yang ke-9. Nah teman-teman sekalian, kalau teman-teman mengecek di Alkitab teman-teman sekarang ini, Markus itu terdiri dari 16 pasal, tidak lebih dan juga tidak kurang. Jadi, Ustadz Yahya Waloni membicarakan sesuatu yang justru mempertontonkan ketidaktahuannya berkaitan dengan apa yang sedang ia bicarakan. Dan kalaupun misalnya ini dikatakan Ustadz Yahya Waloni salah ucap, mungkin itu terdapat dalam kitab Injil yang lain. Misalnya di dalam kitab Matius, jumlah pasal kitab Matius itu terdiri dari 28 pasal. Dan mari kita lihat teman-teman, sebagaimana semua teman-teman memperhatikan screen. Misalnya ini, kita kasih peluang kepada Ustadz Yahya Waloni di dalam kitab Matius pasal 23 ayat yang ke-9. Di sini jelas-jelas juga dikatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Atau kemudian misalnya teman-teman, kita kasih lagi dia kesempatan untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah benar. Mari kita cek di dalam kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Nah, kalau misalnya mau kita cek lagi di dalam kitab Yohanes itu pasalnya hanya 21, tidak lebih dan juga tidak kurang. Dan karena itu dalam bagian ini, seperti yang saya katakan tadi, Ustadz Yahya Waloni niatnya mau mempermalukan umat Kristen, tetapi justru ucapan ini kembali kepada dirinya sendiri, dan ini kemudian mempermalukan dirinya sendiri, yaitu Ustadz Yahya Waloni. Nah karena itu teman-teman, adakah di dalam Alkitab, khususnya misalnya dalam kitab Injil berkaitan dengan satu istilah tentang istilah kafir? Mari kita perhatikan di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22. Sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen, dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah teman-teman sekalian, dalam ayat ini justru kita menemukan bahwa Tuhan Yesus memberikan larangan untuk siapa saja tidak boleh menyebutkan, melabelkan kepada saudaranya satu istilah yang tadi dicatat dalam bagian ini, istilah kafir dan juga istilah jahil. Jadi karena itu di dalam bagian ini, apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni yang berkata bahwa orang yang percaya kepadanya, jangan, kamu kan kafir. Di mana Tuhan? Oh, baik dalam Al-Quran maupun dalam kitabmu. Makanya tadi yang menyebutkan itu terdapat di dalam kitab Markus pasal 23 ayat yang ke-9. Jadi karena itu Pak Ustadz Yahya Waloni, di konten sebelum ini saya sempat menyampaikan bahwa sebaiknya Anda berhenti berbicara tentang iman Kristen, karena Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Karena ingat Ustadz Yahya Waloni, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin sekarang Anda sedang berbangga diri atas keangkuhanmu yang berbicara serampangan berkaitan dengan iman Kristen. Tetapi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, atau kemarin itu juga sudah saya sampaikan, segala sesuatu ada waktunya. Dan ini waktunya sudah mulai muncul Pak Ustadz Yahya Waloni. Tahap demi tahap, kebohongan-kebohongan yang Anda sampaikan berkaitan dengan iman Kristen, tahap demi tahap mulai muncul ke permukaan.
Dan karena Anda pernah membicarakan ini, selama Anda tidak memberikan pelurusan ataupun klarifikasi berkaitan dengan semua hal yang pernah Anda sampaikan tentang iman Kristen, maka ini akan terus mempermalukan Anda. Karena waktunya kini telah tiba. Tahap demi tahap, semua ocehanmu yang serampangan itu berkaitan dengan iman Kristen. Karena Anda menyampaikan sesuatu yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang benar, dengan apa yang ada di dalam keyakinan kami sebagai orang Kristen. Jadi dalam bagian ini, bahkan Anda berani membuat sebuah ilustrasi tadi dengan berkata, oh nanti Tuhannya bilang, kamu kan itu, KAFIR. Di mana Tuhan? Ini kan Anda membuat semacam contoh dialog. Nah coba kalau misalnya, pihak Kristen yang melakukan standar serupa, dan menerapkannya kepada keyakinan Anda, apakah kemudian tidak banyak orang yang akan koar-koar? Dalam bagian ini, Ustadz Yahya Waloni dengan bangganya, dengan angkuhnya, dan sambil tertawa gembira, sambil tertawa ngakak, berkata bahwa Tuhan yang kami kenal dalam Alkitab berkata bahwa kami ini adalah KAFIR. Dan apalagi Anda menyebutkan ayat atau kitab atau pasal yang sama sekali itu tidak ada di dalam bagian itu. Markus 23 ayat yang ke-9. Hei Ustadz Yahya Waloni, bagian ini semakin menunjukkan bahwa Anda sebenarnya, Anda ini kan mengakunya rektor ya, mantan rektor ya, dan juga kemudian pernah S3 ya. Jadi kualitas S3 dan kualitas mantan rektor seperti ini. Jadi kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi, yang non-Kristen, yang suka membangga-banggakan Ustadz Yahya Waloni, bagi saya sih silakanlah Anda membangga-banggakan Ustadz Yahya Waloni. Tetapi ingat, ketika ia berbicara tentang iman Kristen, kami harus memberikan tanggapan, karena itu adalah hak kami, karena ia berbicara tentang iman kami. Dan karena itu sebenarnya Pak Ustadz Yahya Waloni, kalau Anda kehabisan bahan ceramah, ya sebaiknya Anda belajar tentang agama Anda yang sekarang. Jangan karena Anda kehabisan bahan ceramah, materi ceramah, atau konten ceramah, lalu Anda keluar-keluar sana-sini, serampangan sana-sini berkaitan dengan iman Kristen. Anda kan mengaku orang cerdas. Masa orang yang mengaku cerdas level kemampuan berpikirnya seperti ini? Bahkan untuk level mahasiswa teologi yang baru masuk, juga tahu. Dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru, mereka tahu bahwa pasal dari kitab Markus itu hanya 16. Dan bahkan anak pemuda pun yang rutin baca Alkitab juga tahu bahwa pasal dari Markus itu jumlahnya hanya 16. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Jadi karena itu teman-teman, sekian untuk bagian ini. Dan justru dalam bagian ini kita menemukan di dalam Matius pasal 5, ayatnya yang ke-22, Tuhan Yesus memberikan kita pengajaran bahwa kita tidak boleh memberikan label kepada siapa saja. Di dalam bagian ini digunakan istilah saudara-saudara kita dengan menyebutnya kafir ataupun jahil. Sebenarnya makna dari ungkapan ini merujuk pada hendaknya kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Hendaknya kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.